Coba bayangin bos, sebelum Adam diciptakan, bumi ini sudah ramai. Tapi bukan manusia, bukan dinosaurus. Yang nongkrong duluan itu kaum jin. Mereka ini diciptakan dari api samum. Api paling panas yang tidak ada asapnya. Panasnya itu bisa menembus tembok. Tapi anehnya, kalah sama air wudhu. Nah, makhluk pertama dari api ini namanya Al-Jaan. Jadi, kalau ada jin yang ngaku senior, ya memang benar. Bos, dia itu literalmente dari zaman purba. Jangan-jangan batu akik yang kamu punya itu saksi bisu pas dia lagi arisan sama teman-temannya. Hebat kan makhluk yang sudah ada sebelum kita? Tapi tetap saja, eksistensinya kadang bikin kita penasaran sekaligus merinding. Dulu, bumi ini bukan tempat manusia, tapi markas besar para jin. Bos, mereka ini sudah canggih, punya kerajaan megah, kota-kota yang ramai, bahkan lengkap dengan pasukan perangnya. Pokoknya, peradaban mereka sudah maju duluan. Cuma sayangnya, ada satu kebiasaan buruk. Mereka suka sekali berperang dan berbuat kerusakan. Hobi kok bikin onar ya? Sampai akhirnya, para malaikat diturunkan untuk menertibkan mereka dan mengusir mereka ke tempat terpencil. Tapi, di antara gerombolan jin yang suka bikin rusuh itu, ada satu yang paling beda. Dia rajin sekali beribadah. Namanya Iblis. Betul bos, Iblis yang itu. Dulu dia alim banget. Belum sombong, belum suka ngegas. Kalau di zaman sekarang, mungkin sudah jadi ustadz viral di TikTok. Kontennya isinya nasihat-nasihat adem. Siapa sangka kan? Nah, ini puncaknya bos. Ketika Adam diciptakan dari tanah, Allah memerintahkan semua makhluk untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Para malaikat langsung patuh, jin-jin lain juga ikut. Semuanya nurut, kecuali satu, si Iblis. Dengan angkuhnya dia bilang, "Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah, mana bisa aku sujud padanya?" Dia merasa lebih unggul, lebih superior. Padahal, kalau dipikir-pikir, api kalau sudah terlalu panas dan tidak terkendali, malah bisa membakar dirinya sendiri kan? Nah, sejak saat itulah, dia resmi jadi makhluk pertama yang tersingkir dari surga karena kesombongannya. Ini pelajaran penting buat kita bos. Jangan kebanyakan merasa lebih dari orang lain. Nanti levelnya bisa jatuh bebas kayak si Iblis. Terus, kaum jin sekarang kemana? Ya masih ada bos, mereka itu eksis di sekitar kita. Ada yang sudah jadi muslim yang taat, ada juga yang masih suka iseng dan nakal. Ada yang hobi nongkrong di rumah-rumah kosong atau pohon besar. Ada juga yang mungkin nempel di router wifi karena katanya masih cinta sama elemen api. Kan panas tuh, tapi jangan takut berlebihan. Ingat, jin juga ciptaan Allah, sama seperti kita. Cuma ya beda dimensi saja. Anggap saja tetangga gaib, tapi saran saya, jangan coba-coba diajak nongkrong tengah malam, apalagi sambil ngopi. Takutnya nanti malah jadi kolaborasi horor yang tidak diundang. Mending kita banyakin doa, biar dijaga. Dari kisah api pertama ini, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Bos, yang membuat seseorang jatuh dan terhina itu bukan karena asalnya dari tanah, api, atau air, tapi karena apa yang ada di dalam hatinya. Kesombongan dan merasa diri paling hebat. Itulah sumber masalahnya. Kadang, yang bikin hidup kita terasa terbakar dan penuh masalah itu bukan karena gangguan setan, tapi karena amarah dan ego kita sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, pesan moralnya sederhana. Kendalikan api dalam dirimu sebelum api itu yang mengendalikan dan membakar habis semua kebaikanmu. Jaga hati, tetap rendah hati, biar hidup adem ayem. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bos. Terima kasih.